Tuan Naga, Menara Qianlong telah dibuka. Kami menunggu kepulanganmu untuk memimpin Istana Naga. Kenapa kau masih mengangkut batu bata di sini? Aku sudah terbiasa selama bertahun-tahun. Aku perlu melemaskan meridianku. Mengangkut batu bata pas. Aturan Menara Qianlong belum berubah kan? Aturannya belum berubah. Siapapun yang bisa menyelesaikannya. Istana Naga akan mengabulkan satu permintaan mereka. Tapi sejauh ini, hanya kau yang mencapai lantai 100 dan mendapatkan pengakuan dari Tuan Nagatur. Hanya dengan begitu seseorang bisa mewarisi Istana Naga. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan berpartisipasi dalam tantangan kali ini. Menarik. Baiklah, ayo kembali. Berdiri di sini hanya menghalangi jalan. Selamat datang, Presiden Qin. Selamat datang, Tuan Muda. Ini sini, Putri Qin Ruji. Qin Ruji, nona sulung keluarga Qin. Hong Yan, Hong Yan, sekretaris pribadi Qin Ruji. kau yakin ayah Ziner ada di Xiancheng? Ini laporan tes DNA yang baru didapat. Silakan lihat. Ibu, apa kita akan menjemput ayah? Ya, ayah pasti sangat menyayangi Ziner. Presiden Qin, Tuan, dia ada di lokasi konstruksi Chengnan. Dia mati-matian bekerja di sana untuk bersama seorang wanita. Tapi wanita itu, gaya hidupnya agak dipertanyakan karena dia menyelamatkanku. Dia juga kehilangan ingatannya dan berakhir seperti ini. Lupakan saja. Pertama-tama, mari kita bersihkan semua masalah ini dengan tuntas. Lalu bawa Tuan kembali ke ibu kota. Ya. Di sini saja. Saudara Sol, aku yang traktir hari ini. Makan apapun yang kau mau. Aku akan memesan. Ayo pergi. Ada apa, Sixuan? Bukan apa-apa. Kau masuk dulu. Kapan kau akan menikah denganku? Ada apa terburu-buru? Pernahkah kau mendengar tentang kedatangan burung Phoenix yang menguntungkan? Maksudmu, orang terkaya di Kyoto mengadakan pesta ulang tahun untuk putrinya di Shenzhen. Ya, selama aku bisa mendapatkan undangan untuk itu bagi keluarga Shaw, aku bisa, dengan jujur dan terbuka, membawamu ke keluarga Shaw. Apakah Anda keberatan jika kita berbagi meja? Tidak sama sekali, silakan duduk. Tuan di sana itu suamiku. Saya baru di sini, dan saya ingin meminta bantuan kalian berdua. Lepaskan suamiku. Bagaimana menurut kalian berdua? Suamiku. Nah, siapa ini? Wanita tak tahu malu. Datang ke sini mencari suaminya. Siapa yang kau sebut tak tahu malu? Jangan kira kami tak tahu tentang perselingkuhanmu. Apa kau mencari masalah? Hong Yan, bersihkan tempat ini. Sialar, nada bicaranya besar sekali ya. Kosongkan tempat ini. Tapi nona muda, kau sangat cantik. Kenapa kau tidak menghabiskan malam denganku? Kau, Kau baik-baik saja. Apa yang kau lakukan? Chen Sixuan, kau baik-baik saja. Yi Huan, wanita ini adalah orang yang gila. Dia bilang dia istrimu. Apa kau selama ini main-main di belakangku? Bajingan kau. Dan setelah aku begitu, setia padamu. Siapa kau? Beraninya kau memukul orang. Yi Huan, apa kau ingat ini? Kau berani menghentikan mobil keluarga Ken dari Kyoto. Apa kau ingin mati? Kami menghentikanmu dengan sengaja. Mereka datang untukku. Ambil ini. Mulai sekarang, dia akan melindungimu untukku. Jalan. Ye Huan, tanpa cincin naga, kau hanyalah sampah. Ini. Berapa yang kau bayar untuk itu? Tuan, ini adalah milikmu yang paling berharga. Ini mewakili kekuasaan tertinggi. Dan kedua pezina ini mengkhianatimu. Mereka main di belakangmu. Dan kau masih melindungi mereka. Cukup, aku bahkan tak mengenal kalian. Jika kau menggangguku lagi, aku akan panggil polisi. Yi Huan, kau lebih percaya mereka.
Apakah kamu juga tidak ingin mempercayai aku? Sebenarnya, siapa kau? Yang satu pacarku, yang satu lagi saudaraku. Menurutmu siapa yang harus kupercaya? Jangan sentuh Zixuan, atau kau akan menyesal. Apa kau tahu? Kau bicara dengan siapa? Nona Qin merendahkan diri untuk menawarkanmu kompensasi. Dengan satu kata, dia bisa membuatmu dihormati semua orang. Bagaimana bisa kau? Jangan bicara apa-apa. Ada 5 juta di kartu ini. Kau ditakdirkan menjadi naga surgawi 9 provinsi. Kau seharusnya tidak jatuh begitu dalam. Ambil uang ini dan perbaiki hidupmu. Simpan uang ini untuk biaya operasi matamu. Naga surgawi 9 provinsi. Hong Yan, ayo pergi. Chen Zixuan. Chen Zixuan, kenapa kau memukulku? Apa kau sudah gila? Itu 5 juta. Kau baru saja membuangnya. Selamat datang, Tuan. Tuan, Nyonya Qin telah menunggu lama. Silakan lewat sini. Bukankah kau si pembohong itu? Ini favoritmu, kaviar. Sebotol anggur ini William III, yang dulu sangat kau sukai. Segelas ini saja, cukup untuk membeli sebuah apartemen di pusat kota Sen City. Tidak, apa maksudmu? Apa kau tak akan pernah berhenti? Ayah, apa kau benar-benar tidak ingat apa-apa? Apa yang kau coba buat kuingat? Siapa ayahmu? Ye Huan, apa kau benar-benar tidak ingat masa lalumu sendiri? Takdir memang kejam. Kecelakaan itu merenggut ingatanmu. Tapi aku tidak mengecewakanmu. Lihat, kita punya Zinner. Dan aku telah menjadi orang terkaya di Kyoto. Semuanya seperti yang kau inginkan. Pulanglah bersamaku, baiklah. Tolong. Bisakah kau berhenti mengarang cerita? Laporan tes paternitas. Laporan ini tidak mungkin dibuat-buat, kan? Hubungan darah terkonfirmasi. Aku benar-benar punya anak perempuan. Maafkan aku. Aku punya pacar. Dan aku sangat mencintainya. Aku tak bisa mengkhianatinya. Biarlah masa lalu berlalu. Kau sangat cantik. Kau bisa mendapatkan pria manapun yang kau mau. Tapi Zixuan tak bisa hidup tanpaku. Dan lihat aku seperti ini. Bagaimana aku bisa pantas untukmu? Kau layak. Ye Huan. Inilah yang kau inginkan. Adapun kepada siapa kau ingin memberikannya, itu kebebasanmu. Pesta ulang tahun tuan muda, tidak boleh ada kesalahan. Baik. Hei Nona, Ada apa? ada apa? Tentang kau mematahkan pergelangan tanganku tadi malam. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Apa yang kau bicarakan? Orang yang berdiri di depanmu. Tapi tuan muda Zhou, kenapa kau tidak berlutut dan minta maaf? Minggir. Aku tidak akan bergerak. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku sangat takut. Kau benar-benar berani memukulku. Tangkap mereka. Menjauhlah dariku. Berhenti. Beraninya kau memukul orang. Sayang kau akhirnya datang. Wanita ini, dia menyerangku. Mencoba memukulku tanpa alasan. Kami sangat takut. Nona Qin. Kau telah menyebabkan mereka masalah berulang kali dan memerintahkan anak buahmu untuk memukul orang. Kau pikir kau begitu tinggi dan perkasa? Hadapi aku kalau kau berani. Nyonya Qin, Ye Huan. Segalanya mungkin tidak seperti yang kau pikirkan. Jika Hong Yan memukul mereka, mereka pantas mendapatkannya. Siapa yang pantas mendapatkannya? Ye Huan, ini demi kebaikanmu. Aku tidak akan merendahkan diriku ke levelnya. Gue nggak nyangka dia beneran mau bunuh gue. Tuan Muda Zhou adalah kakakku. Aku yakin dia tidak akan memprovokasimu tanpa alasan. Memprovokasimu? Jadi apa yang kau ingin aku lakukan? Gue mau lo berlutut dan sungkam. Apa kau gila? Kau tahu siapa dia? Berhenti, kalian boleh pergi. Lupakan saja masalah ini. Mulai sekarang.
Kita berdua sudah menyelesaikan masalah ini. Dua orang telah menyelesaikan urusannya. Kamu bilang padaku bahwa kita berdua sudah menyelesaikan masalah ini. Hongyan, ayo pergi. Pasangan ini. Masalah ini tidak bisa berakhir begitu saja. Yihuan, kau harus tahu tempatmu. Baiklah, Tuan Muda Zhou dipukuli. Kau bahkan tidak membelanya. Bagaimana kau bisa menjadi penengah? Zixuan, dengarkan aku. Wanita itu memang mantan istriku. Dan kami punya anak. Apa? Kau dengarkan aku. Aku hanya mencintaimu. Aku sudah putus hubungan dengannya. Aus, benar ini. Ini. Yu Fanglai, undangan ke pesta ulang tahun. Ya, Beneran nih. Lo beneran dapet. Bagus. Lupakan saja. Aku tidak peduli. Apakah kau punya istri dan anak? Selama kita punya tiket. Yo, ini bagus sekali. Jangan menunggu. Mereka mengambil undangannya dan berpesta semalaman. Nona Qin mengirimimu lagi untuk memisahkanku dan Zixuan, kan? Lihat sendiri. Inilah cinta sejatimu. Apa yang kau lakukan dengan sahabatmu? Si brengsek itu bahkan nggak tahu. Duit yang gue dapat tiap hari ngangkat batu bata di proyek. Semua habis buat bayar kamar hotel kita. Ini semua benar. Cheo Ken tidak akan merendahkan diri dengan cara yang begitu hina. tidak mungkin. Kau pasti berbohong padaku. Aku tidak percaya. Kecuali aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Cewek-cewek. Malam ini kita pesta gila-gilaan. Tuan Muda Zhou, apakah hadiahnya sudah siap? Jangan khawatir. Bokap gue tahu kita dapat tiketnya. Girang banget. Dia nggak tanggung-tanggung dan nyiapin hadiah mewah di pestanya. Keluarga show kita pasti bakal menarik perhatian si orang terkaya. Jati, tentang apa yang kau janjikan. Jangan ingkari janjimu. Apa yang gue janjiin ya? Chen Zixuan, Zhou Shenglong. Yihuan, karena kau sudah melihatnya, kami tidak akan berpura-pura lagi. Berakting di depanmu benar-benar melelahkan. Ya, sebenarnya, aku sudah bersama Tuan Muda Zhou sejak lama. Kau, pergi saja. Berhenti menggangguku. Chen Zixuan. Selama 5 tahun terakhir, kau belum bekerja sehari pun. Akulah yang banting tulang untuk menghidupimu. Apa aku pernah berbuat salah padamu? Aku mengangkut batu bata di lokasi konstruksi, bekerja sampai mati, melakukan pekerjaan 10 orang. Apa aku pernah berbuat salah padamu? Aku Yihuan. Memperlakukanmu seperti Dewi, bahkan tak berani menyentuh jarimu. Dan kau lebih suka jadi mainan pria ini. Apa salahku padamu? Katakan padaku. Yehuan, lo pikir lo siapa? Berani-beraninya lo panggil gue kakak. Gue kasih tahu ya, gue sama Chen Zixuan udah pacaran 2 tahun. Gue kasih tahu ya, semua duit buat kamar hotel itu duit lo. Lo harus akui, jadi orang bego kayak lo itu benar-benar spesial. Chen Zixuan, kau tahu apa yang kurlakukan untukmu? Tahukah kau bagaimana? Bagaimana aku melakukannya? Aku mendapatkan tiket ini. Sialan lo. Dia. Apa dia sudah mati? Villa ini ada di antah berantah. Siapa tahu? Ayo, cewek-cewek, kita pindah tempat dan lanjut pesta. Apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini untuk menemui Rugi dan Sinar. Apa kamu untuk bertemu Cheo Ken? Cheo Ken bilang kau luar biasa dan untuk memperlakukanmu dengan baik tanpa syarat. Tapi tahukah kau seberapa dalam kau telah melukai Cheo Ken? Karena aku telah tertidur terlalu lama. Aku kembali terlambat.
Kau ingat semuanya sekarang. Rahasiakan ini untukku untuk saat ini. Besok adalah pesta ulang tahun Sinar. Aku akan hadir di sana secara langsung untuk sisa hidupku. Aku tidak akan pernah mengecewakan Ruke lagi. Sudah 5 tahun penuh. Aku menugaskanmu untuk menemukan keberadaan pemimpin aliansi. Apa yang kalian lakukan selama ini? Dia kan? Kami terus-menerus mengirim orang untuk mencari, tetapi tidak berhasil. Dan di balik layar, kami juga harus melindungi Nyonya. Energi kami juga. Kau membuat alasan. Apa kau lupa? Tugas Istana Naga kita? Istana Naga tidak boleh tanpa pemimpin 1 hari pun. Halo, Ini aku. Tuan Naga. Apakah benar-benar kau? Aku tahu. Kau tidak akan mati. Selama ini. Di mana kau berada? Aku di Shenzhen. Siapkan hadiah ulang tahun untukku besok, dan kirimkan ke Yu Feng Lei. Ya. Bagus. Beritahu semua orang. Gedung Qianlong akan dibuka hari ini. Bersiaplah menyambut raja kita. Kenapa dia belum datang? Apa dia sudah diberitahu? Dia sudah diberitahu. Namun apa? Tak ada orang luar di sini hari ini. Bicaralah dengan bebas. Namun, Ye Huan sebenarnya sedang memasang batu bata di lokasi konstruksi. Dia bilang, dia tak akan menghadiri makan malam. Keterlaluan. Makan malam keluarga Kinku. Apa itu kurang penting daripada pekerjaannya memasang batu bata? Ruge, sudah kukatakan sejak lama, pria ini tak bisa diandalkan. Untung kau menggunakan pengaruh keluarga Qian untuk membantunya naik pangkat. Sekarang jalanan Shenzhen. Semua membicarakan tentang betapa sombongnya keluarga Qin kita. Jangan lupa, ini bukan wilayah keluarga Qian. Ayah, aku bilang, apa yang terjadi di pesta ulang tahun tidak ada hubungannya dengan keluarga Qin. Aku tidak melakukannya. Ruge, harus kukatakan, kau terlalu sentimental. Dengan statusmu saat ini, bersikap sentimental bukanlah hal yang baik. Begitukah? Tuan Muda Yin selalu memihakku untuk keluarga Qin kita. Dia sibuk dengan urusan menara Qianlong. Dengan logikamu, dia juga tidak bertindak karena sentimen. Ruge, kau. Baiklah, jangan menunggu lebih lama lagi. Mari kita mulai makan malamnya. Hari ini, kami secara khusus mengundang Tuan Cuilan, penjaga kuil naga. Cuilan, penjaga kuil naga. Ini kesempatan langka. Ayo. Tunggu. Ye Huan belum datang. Aku belum bilang kita bisa mulai. Aku tantang siapapun untuk menyentuh sumpit mereka. Ruge, meskipun ini makan malam keluarga, kita punya banyak tamu terhormat. Jangan ribut. Hong Yan, pergilah dan undang tuan itu. Jika tuan itu tidak datang, makan malam tidak akan dimulai. Ya. Tuan, akhirnya Anda di sini. Cheo Qin, untuk menunggu Anda, sudah berdebat dengan keluarga Qin. Siapa yang dikirim keluarga Qin untuk mengundangku? Kepala pelayan Qin, ada apa? Kepala pelayan Qin tidak pergi mengundangmu. Aku mengerti. Menurut sumber terpercaya saya, petinggi kuil naga telah merawatmu dengan sangat baik. Keluarga Qin selama bertahun-tahun ini. Keluargamu Qin, jika kau berusaha, masih banyak harapan. Ruge, kau dengar itu? Bahkan Komandan Cui mengatakannya. Kau kembali dan beritahu Ye Huan untuk tidak menimbulkan masalah lagi. Menantumu yang rendah hati, Ye Huan, terlambat. Aku sudah menyiapkan sedikit anggur. Mohon maafkan aku semuanya. Ruge, ini suamimu yang hebat. Dia benar-benar banyak tingkah. Seluruh keluarga Qin kita duduk di sini. Tua dan muda. Mendiskusikan gedung Qianlong, masalah sebesar ini. Dan kau membuat banyak orang menunggunya sendirian. Entah datang lebih awal, atau jangan datang sama sekali. Orang seperti ini pasti akan merusak kesenangan cepat atau lambat. Paman Kia, tolong jangan bicara lagi. Ye Huan dan Ruge ini. Mereka adalah pasangan yang sangat mesra. Ruge, kau benar-benar membelanya sekarang. Ku dengar saudara Ye memiliki temperamen yang cukup tinggi. Dikatakan dia bahkan melukai saudari Murphy. Ayah, memang benar. Itulah yang terjadi. Lupakan saja. Mulai sekarang tetaplah di belakang Ruge. Dan jangan tunjukkan wajahmu lagi. Tunggu sebentar. Yang mana kepala pelayan Qin? Aku. Ada apa? Ini adalah anggur vintage 1000 tahun. Langka di dunia ini. Jika sampai tergores atau pecah, kau tak akan mampu menggantinya.
Beraninya kau memukulku. Aku memukulmu karena aku ingin mengajarimu. Apa artinya tahu diri? Aku tukang batu. Tapi meskipun aku tukang batu, aku tetaplah tuanmu. Seperti semua orang di sini, Tuan menyuruhmu menyampaikan pesan. Apakah kau sudah menyampaikannya? Sang patriark, dia terlalu lancang. Aku lancang. Aku menantu keluarga Qin. Kau hanyalah anjing keluarga Qin. Jangan kurang ajar. Aku bisa melumpuhkanmu. Dan tak seorang pun berani bicara. Apa maksudmu? Kepala pelayan. Mengenai makan malam keluarga, kau tidak memberitahu Yi Huan, kan? Patriark. Saya salah. Cukup, kepala pelayan. Kau salah tentang ini. Kau harus berhati-hati. Urus saja kebutuhan Ye Huan. Ya, Patriark. Baiklah, sekarang semua orang sudah di sini. Mari kita mulai makan malam keluarga. Paman Kia. Aku tahu kau menjamu Tuan Besar Cui hari ini. Aku sudah menyiapkan sebotol anggur yang bagus. Roman Ikanti 3. Roman Ikanti 3. Ayah, anggur ini memiliki sejarah 200 tahun. Nilainya tak terukur. Yang kau minum adalah kelangkaannya. Hari ini, pada hari pembukaan Menara Qianlong, aku hanya akan mengatakan ini. Lantai manapun yang aku kelola, kalian semua boleh lewat dengan bebas. Begitukah? Jika semua orang di kuil naga seperti ini, apakah perlu Menara Qianlong? Ye Huan, kau tidak punya hak bicara di sini. Kita sedang membicarakan Menara Qianlong. Mungkin tak ada seorang pun di dunia ini yang lebih berkualitas daripada aku untuk membicarakan Menara Qianlong. Qin Ruji kurang ajar. Kendalikan laki-laki MO di hadapan Komandan Cui. Beraninya dia melontarkan omong kosong seperti itu. Ye Huan, Cui Lang adalah penjaga lantai 50 Menara Qianlong. Dia adalah seorang jenderal besar kuil naga. Sangat dihormati di luar. Penjaga lantai 50. Pantas saja aku tak mengenalimu. Jadi kau, levelmu terlalu rendah. Nona Kier, aku tidak bicara dengan orang tak dikenal. Mendisiplinkan orang bukanlah sesuatu yang perlu kutangani. Ye Huan, kesempatan ini tidak cocok untuk diskusi lebih lanjut. Lihat saja. Ruji, apa kau benar-benar ingin mencapai puncak Menara Qianlong? Memang, fondasi keluarga Qin saya di Kyoto masih dangkal. Kami sangat membutuhkan pendukung. Kuil naga memiliki warisan 1000 tahun, melindungi aliran naga selama beberapa generasi. Terlepas dari nasib bangsa, kuil naga selalu berdiri di puncak kerajaan naga. Jika kuil naga bisa menjadi pendukung keluarga Qin, maka keluarga Qin akan makmur lebih dari 1 abad. Selama masa saya sebagai kepala keluarga, jika ini dapat dicapai, maka aku akan membuat kontribusi yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk keluarga Qin. Lebih dari itu, jika Ruge benar-benar melakukannya, bukankah itu akan menjadi sesuatu yang membawa kejayaan bagi leluhur kita? Kalau begitu, kenapa kau memanggil orang-orang ini ke sini? Apakah semua orang dengar itu? Di pesta ulang tahun, dia mengoceh omong kosong seperti itu, sehingga dia membuat marah semua tamu. Kau suami Ruga. Terus kenapa? Itu sebabnya kami tidak mempermasalahkannya. Kalau tidak, saat kau masuk, lututmu pasti sudah bertekuk di tanah. Paham? Aku sih bukan siapa-siapa, tapi Komandan Cui itu orang seperti apa? Beraninya kau mengejeknya di sini? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Anggur ini panas di tanganku. Aku takut menjatuhkannya. Seseorang datang untuk menegurku. Ini tampaknya tidak begitu memalukan. Kau bahkan tahu untuk memasukkannya ke dalam botol yang bagus. Singkirkan. Aku khawatir ini hanya gemerlap tanpa isi. Kurasa aku tidak akan meminumnya. Anggur Tuan Muda Yin asli. Aku tidak tahan anggur murahan. Tidak minum. Bagaimana kau tahu itu murahan? Anggur yang kau pegang, apakah itu layak diminum? Kau tukang batu di lokasi konstruksi. Anggur bagus apa yang mungkin bisa kau beli? Anggur yang dimiliki Tuan Muda Yin bernilai 5 juta. Nah, itu baru pusaka sejati. Anggurmu. Aku khawatir itu dari tumpukan sampah di lokasi konstruksi, bukankah begitu? Anggur seharga 5 juta. Bagaimana kau bisa membandingkan nilai anggur ini? Melebihi imajinasimu. Dengarkan semua orang. Bualannya, dia mengarangnya begitu saja. Bahkan jika botolmu ini berisi anggur yang dibuat oleh para dewa, itu tetap tak bisa dibandingkan dengan anggur yang dimiliki Tuan Muda Yin. Baiklah, biar ku bilang. Anggurku ini 1000 kali lebih berharga daripada yang kau bicarakan. Hanya ada 1 botol di kerajaan naga. Oh ya? Menurut apa yang kau katakan, kau benar-benar telah membangkitkan rasa penasaranku. Cui,
Meskipun tidak layak, biasanya menikmati 1 atau 2 gelas minuman anggur terkenal dari seluruh dunia. Dulu dan sekarang, telah kucoba semuanya. Aku ingin mencoba anggur ini. Komandan Cui, kau tidak benar-benar akan meminumnya kan? Kau orang penting yang sibuk. Masih harus mengurus urusan gedung Qianlong. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Tidak sepadan, tidak apa-apa. Tuan Yi bertanggung jawab penuh. Mungkin dia akan mengejutkan kita. Bawakan segelas. Ye Huan, kau terus bilang, ini anggur nasional. Kenapa warnanya seperti ini? Mungkinkah kau tidak sengaja salah memasukkan anggur ke dalam botol? Menggunakan botol anggur nasional, diisi dengan anggur merah. Ini bukan anggur putih juga bukan anggur merah. Memalukan sekali. Siapa bilang anggur nasional harus tak berwarna? Anggur ini telah diwariskan selama ribuan tahun. Terlebih lagi, bahan-bahan yang digunakan dalam anggur ini sekarang sudah punah. Merah seperti darah adalah warna asli anggur ini. Komandan Cui, kurasa anggur ini harus disisihkan untuk saat ini. Meskipun aku percaya Ye Huan tidak akan menipu kita, tapi lupakan saja anggur ini. Ruji, kenapa kau juga tidak percaya padaku? Bukannya aku tidak percaya padamu. Jika aku yang minum, aku pasti akan meminumnya tanpa ragu. Segera. Tapi Cui Lang, Tunggu. Rasa ini. Bagaimana kau bisa minum anggur ini? Bagaimana jika terjadi sesuatu? Siapa yang akan bertanggung jawab? Anggur ini berbeda. Lembut di langit-langit mulut. Rasa akhir yang kuat. Aku merasakan gelombang kekuatan mengalir di tubuhku. Perasaan ini luar biasa. Bukankah ini anggur palsu? Omong kosong, bagaimana mungkin palsu? Aku ingat sekarang. Bertahun-tahun lalu di penobatan Raja Naga. Saat upacara penobatan, aku pernah mencicipi minuman lezat serupa. Hanya saja rasanya 1000 kali lebih lemah dari ini. Tak salah lagi, ini dia. Itu adalah milik kuil naga. Anggur darah naga yang berharga, dincerkan 100 kali lipat. Kesempatan sekali dalam 1000 tahun, aku mendapat kehormatan untuk mencicipinya. Jadi maksudmu, anggur ini lebih baik daripada yang kau minum. Di upacara agung kuil naga, jauh lebih baik. Bagaimana mungkin? Mungkinkah anggur ini sebenarnya anggur darah naga? Akhirnya ada yang tahu kualitas. Katakan padaku, dari mana kau mendapatkan anggur ini? Jangan sebutkan. Kau terdampar dan tidak punya uang di Senchal selama 6 tahun. Bahkan 6 tahun lalu. Kau tidak pantas mendekati kuil naga. Anggur darah naga ini eksklusif untuk kuil naga kami. Sangat berharga. Seseorang memberikannya padaku. Siapa? Aku takut memberitahumu akan membuatmu ketakutan. Nona Qian, sebotol anggur ini adalah masalah serius. Aku curiga anak ini terkait dengan pencurian. Aku akan membawanya kembali ke kuil naga untuk penyelidikan lebih lanjut. Apa kau punya keberatan? Kau pikir aku mencuri anggur ini? jangan bicara buruk. Menara naga terbang, tempat macam apa itu? Pada hari biasa, bahkan nyamuk pun tidak bisa masuk. Keamanannya sangat ketat. Tuan Cui dengan mengatakan dicuri. Kau mempertanyakan pertahanan kuil naga. Tapi anggur ini, Bukankah kita sudah cukup bicara? Ini seharusnya menjadi makan malam keluarga yang menyenangkan. Sebotol anggur yang bagus. Kenapa terus curiga? Cui Lang, meskipun kau dari kuil naga, kau bukan apa-apa selain orang rendahan. Kau tak akan tahu orang kelas atas. Jika kau ingin menangkapku, kembali dan lapor ke Ning Film dulu. nah, kau cukup berani. Kurasa kaulah orangnya yang cukup berani. Kau ingin jawaban. Kenapa tidak menunggu sampai menara naga terbang dibuka? Aku akan memberimu jawaban yang memuaskan saat itu. Ye Huan, apa maksudmu? Apakah kau juga berencana untuk berpartisipasi dalam tantangan? Keterlaluan. Tidakkah kau mengerti? Apa itu menara naga melayang? Apakah itu tempat untuk sembarang orang masuk? Ruge, jangan dengarkan omong kosongnya. Ini masalah serius. Keluarga Kukin bermaksud untuk mencapai puncak menara naga melayang. Kualifikasi apa yang dimiliki anak ini? Bagaimana dia bisa mewakili? Kau tidak pantas mendekati kuil naga. Nah, kukira kau cukup akrab dengan menara Qianlong. Pernahkah kau ke kuil naga? Aku Jie Huan, telah berada di kuil naga selama beberapa tahun. Tahta naga di puncak menara Qianlong. Aku sendiri telah duduk di atasnya selama beberapa hari. Mungkinkah kau Raja Naga dari kuil naga yang hilang selama 6 tahun? Penguasa naga kuil naga. Bagaimana mungkin? Kau bilang dia penguasa naga.
Jangan bercanda tentang hal seperti itu. Ye Huan adalah Raja Naga. Aku tidak akan percaya meskipun kau memukulku sampai mati. Aku telah kehilangan ketenanganku. Kalian semua tidak tahu ini. Tapi, Raja Naga kita telah hilang selama bertahun-tahun. Semua orang telah mencarinya. Tapi Raja Naga telah kembali. Dan seharusnya berada di Menara Qianlong mempersiapkan upacara pembukaan. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Nah, apa kau tahu? Apa yang kau katakan? Apapun yang kau minta, akan kujawab. Raja Naga adalah reinkarnasi dari naga sejati 9 langit. Namanya mengguncang tanah suci. Satu kata bisa membangkitkan bangsa. Satu kata bisa memadamkan pemberontakan. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyamar sebagai Raja Naga di sini? Aku punya kebiasaan mencari kebenaran dari fakta. Dan aku tak pernah berbohong. Baiklah, semuanya diam. Aku sudah memutuskan. Penantang keluarga Qin adalah Ye Huan. Ruga, apa kau gila? Bocah ini tidak bisa mewakili keluarga Qin dalam tantangan. Aku sendirian membangun keluarga Qin hingga ukurannya saat ini. Aku adalah kepala keluarga Qin. Siapa yang pergi dan siapa yang tidak adalah keputusanku sendiri. Sudah beres. Nona Qin sudah memberikannya. Dia membuangnya. Bagaimana mungkin Nona Qin melakukan ini? Kau sudah melakukan begitu banyak untuknya. Dan dia bahkan tidak menghargainya. Mungkin lantai 50 hanya terlalu sulit untuknya. Jangan mempersulitnya. Semua penantang, silakan masuk ke lift di kedua sisi. Setelah Anda memilih lantai Anda, itu tidak dapat diubah. Ye Huan, ini lantai 10. Apa kau tidak keluar? Sebuah nasihat. Jangan memaksakan diri, atau kau akan kehilangan nyawamu di sini. Sebenarnya, kau seharusnya tidak membuang dokumen itu. Kinruka, demi dirimu, telah membuka jalan untukmu. Untuk mendapatkan pijakan di Kyoto. Sayang sekali, kau tak memahaminya. Ketulusan hati dari dia. Kau tak pantas untuknya. Aku mungkin tak pantas untuknya, tapi kau jelas tidak. Setidaknya di Kyoto, Yin Tianchuan, akulah satu-satunya yang pantas untuk Kinruch. Roy dan aku punya anak. Lantai 53 tiba. Nah, di atas lantai 50. Sedikit kesalahan di setiap level bisa mengorbankan nyawamu. Semoga berhasil. Pengecut. Nona Qin, bagaimana kalau kita bertaruh? Bagaimana? Taruhan macam apa? Apakah Ye Huan berhasil turun kembali? Aku bertaruh 1 juta bahwa Ye Huan akan mati di Menara Qianlong. Tuan Lin, tolong jaga ucapanmu. Hei, aku tidak bicara omong kosong. Penantang keluargaku naik lift yang sama dengan Ye Huan. Dia menantang lantai 52. Saat dia pergi, dia mengirimiku pesan dan berkata, Ye Huan masih di dalam lift. Apa? Tentu saja, aku tidak punya alasan untuk berbohong padamu. Nona Qin, apa yang harus kita lakukan? Dia bukan hanya gegabah, dia akan mati. Ini adalah Menara Qianlong. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk campur tangan. Halo, saya ingin bertanya, bagaimana seorang penantang mundur dari tantangan? Kami tidak ikut serta lagi. Maaf, setelah tantangan dimulai, itu tidak bisa ditarik kembali. Nona Qin, kau telah melakukan semua yang kau bisa. Ini salahnya sendiri, karena begitu tidak tahu berterima kasih. Dia bahkan tidak tahu di mana dia berada. Penantang keluarga Shao menantang lantai 15 dan gagal. Luka parah. Meninggal. Seseorang telah mati di lantai 15. Penantang keluarga Li berhasil menantang lantai 30. Selamat kepada keluarga Li atas kemenangan tambang emas di luar negeri. Bagus, keluarga Li berhasil. Tambang emas di luar negeri. Salam kepada Tuan Naga. Bagaimana situasi saat ini di setiap lantai? Yang mulia Tuan Naga, para penantang kali ini jauh lebih kuat. Dan keluarga-keluarga besar jauh lebih rakus dalam tuntutan mereka. Sekelompok bajingan yang rakus. Namun, ada seseorang bernama Yin Tianchou. Orang ini lumayan. Semua aspek cukup terpuji. Dia tidak meminta apapun. Tapi apa? Tapi dia ingin bergabung dengan kuil naga kita. Tuan Naga, apa maksudmu? Lihat bagaimana dia tampil. Jika dia tampil bagus, bergabung dengan kuil naga bukanlah hal yang mustahil. Benar. Para penantang dari keluarga Zhu dan Lin beralih ke mode neraka. Aku tak ingin melihat siapapun dari kedua keluarga ini mendapatkan keuntungan apapun dari kuil naga. Mengerti, Tuan Naga. PATRER Kazu, kau telah mengecewakanku. Kau benar-benar payah. Aku menghabiskan begitu banyak uang untuk mempekerjakanmu. Dan kau masih gagal.
Apa kau tahu berapa banyak kerugian keluarga Zhu kita kali ini? Patriark Zhu, aku sungguh telah melakukan yang terbaik. Entah kegilaan apa yang mencengkeram kuil naga. Aku bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun jika aku tidak beruntung. Aku pasti sudah mati di sana. Kau, Tuan Zhu, aku tidak menyangka kita berdua gagal. Sungguh kesalahan besar. Sekarang sudah hampir pasti bahwa itu salah Ye Huan. Jika bukan karena dia yang membuat masalah di aula, semua ini tidak akan terjadi. Qin Roach, kau bertanggung jawab atas ini. Tidak apa-apa jika Ye Huan tidak keluar, tapi jika dia keluar, aku akan menjadi orang pertama yang tidak mengampuninya. Ye Huan tidak bisa keluar. Dia pergi ke lantai 100. Apa katamu? Dia pergi ke lantai 100. Bagaimana kau tahu? Saat aku keluar dari lift, Ye Huan dan Yin Tianqiu masih di sana. Yin Tianqiu pergi ke lantai 53, lalu lift langsung menuju lantai 100. Siapa lagi kalau bukan Ye Huan? Nona Ken? Mengapa? Kenapa dia tidak mendengarkanku? Lantai ke-100, apakah dia akan menantang Raja Naga? Ini berita terbaik yang pernah kudengar. Sepertinya kita tidak perlu melakukan apa-apa. Sepertinya kita tidak perlu bertindak. Istana Naga bertindak sendiri. Dia pikir dia siapa? Pergi ke lantai 100. Nona Qian, pria Anda cukup ambisius. Dia bahkan ingin mengambil tempat Tuan Naga. Lihat, seseorang turun dari lantai 100. Mungkinkah itu Ye Huan? Itu tidak mungkin. Dia pergi ke lantai 100. Tidak mungkin. Dia bisa turun tanpa cedera. Aku juga tidak percaya. Aku ingin tahu siapa itu. Semoga itu Ye Huan. Ziner tidak bisa hidup tanpa ayahnya. Yin Tianqiu. Tuan Muda Yen, bagaimana kau turun dari lantai 100? Bukankah pakaianku saat ini sudah cukup jelas? Bukankah itu sudah jelas? Apakah ini berarti kau sekarang anggota kuil naga? Dia pikir dia siapa? Kemampuanku secara khusus menunjukku sebagai utusan kuil naga, bertanggung jawab atas semua urusan eksternal. Bagaimana kau bisa turun dari lantai 100? Rochi, kenapa kau terlihat begitu pucat? Bocah Ye Huan itu, kenapa dia belum turun juga? Kau beritahu aku dulu, bagaimana kau bisa turun dari lantai 100? Tuan Naga memanggilku. Jadi aku turun dari lantai 100. Ada masalah? Apa kau sudah bertemu Tuan Naga? Tidak juga. Tapi dipisahkan oleh sebuah pintu. Bisa dibilang bersama Tuan Naga. Kontak dekat. Tuan Yin, apakah Anda berada di lantai 100? Apakah Anda melihat Ye Huan? Ye Huan, kau bercanda? Bagaimana mungkin aku bisa bertemu dengannya? Jangan bilang. Ye Huan juga pergi ke lantai 100 kan? Itu sangat lucu. Di awal, Ye Huan terus mengatakan dia ingin mencapai puncak lantai 100 gedung Qianlong dan bilang dia akan menempatkan kita di bawah kakinya. Tapi Tuan Muda Ye ternyata pemenang terbesar. Sudah kubilang, semakin keras gonggongan, semakin buruk kematiannya. Rochi, tidak apa-apa di dunia ini, tidak kekurangan pria baik. Aku sekarang telah menjadi utusan kuil naga. Mulai sekarang aku akan mengurus keluargamu, Qin. Keluarga Qin tak membutuhkan perhatianmu. Ye Huan, bagaimana kabarmu? Oh, baik-baik saja. Tuan, bagaimana Anda masuk dari luar? Anda tidak? Aku menunggu di lantai 100 untuk waktu yang lama. Tak satu pun yang mencapai puncak. Aku tak sabar menunggu. Jadi aku turun untuk jalan-jalan. Ye Huan, apa kau tidak takut? Lidahmu tergigit setelah menyombongkan diri begitu banyak. Kurasa kau tidak pergi ke lantai manapun. Kau mungkin menyelinap keluar dari lantai pertama. Itulah yang terjadi. Kali ini, keluarga Zhu dan keluarga Lin kita tidak mendapatkan keuntungan apapun. Katakan saja bagaimana kau akan memberi kami kompensasi. Jika kalian dua keluarga terus buta, ini bukan hanya tentang tak mendapatkan keuntungan. Sesederhana itu. Kau masih berani mengancam kami? Kau cari mati. Ucapkan satu kata lagi, dan kau akan menyesal datang ke dunia ini. Selamat kepada keluarga Qin karena mendapatkan kualifikasi puncak gedung Qianlong. Apel, Qin Ruce akan pergi ke lantai atas gedung Qianlong? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Keluarga Qin ini, hanya Ye Huan yang pergi ke sana. Dan dia bahkan menyelinap masuk dari luar.
Kenapa? Kenapa? Rugi, Dayo naik ke atas. Apakah ini nyata? Aku merasa semua ini hanyalah mimpi. Chen, ini benar-benar nyata. Mungkin kita bahkan bisa melihat Raja Naga. Anda naiklah. Jangan membuat Raja Naga menunggu. Yin Tianchou, jujur saja. Kau membantu Qinruga kan? Ada apa ini? Bagaimana Qinruju bisa sampai di sana? Meskipun aku tidak tahu kenapa, mungkin ini sebuah kesempatan. Benar. Itu aku. Ini adalah lantai teratas gedung Qianlong. Kediaman Raja Naga. Kenapa kau begitu gugup? Bagaimana mungkin aku tidak gugup? Kau tidak boleh berkeliaran. Ini adalah tempat Raja Naga. Tidak boleh menyinggung perasaannya. Tersinggung. Bahkan jika aku duduk di tahta Tuan Naga, tak akan ada yang mengatakan apapun. Ayo, akan kutunjukkan padamu. Kita tetap di sini saja dan melihat-lihat. Aku sudah sangat puas. Baiklah. Aku tak pernah menyangka. Aku akan berdiri di lantai teratas Istana Naga. Dan memandang rendah semua makhluk. Jika kau suka. Sejauh mata memandang, aku bisa memberikan semuanya padamu. Aku tahu kau sedang menyombongkan diri. Tapi aku sangat senang. Keluarga kiri. Ruge, kau di sini. Duduklah di sini. Kursi ini sudah disiapkan untukmu. Xiaoyin, kau sangat bias. Barusan seseorang ingin duduk di sebelahmu, tetapi kau tidak mengizinkannya. Status Xiaoyan saat ini cukup luar biasa. Tempat utama ini tentu saja disediakan untuk Ceokin kita. Kenapa kau ikut campur? Ayo, Ceokin, silakan duduk. Dalam situasi saat ini, dengan aku begitu dekat dengan Xiaoyin, itu tidak pantas. Karena ini tempat utama. Hanya aku yang harus duduk di sini. Jadi aku akan mengambil tempat duduk ini. Roge, duduk di sampingku. Yehuan, kau pikir kau siapa? Apa aku menyuruhmu duduk? Yehuan, apa kau punya rasa sopan santun? Xiaoyin bukanlah Xiaoyin yang dulu. Dia sekarang adalah utusan kuil naga yang terhormat. Jika kau ingin mati, jangan libatkan kami. Rouge, kendalikan priamu. Utusan kuil naga. Yin Tianchou, apa ada yang memberitahumu bahwa aku bisa memberikan ini kepada siapapun yang aku mau? Kau menggunakannya untuk menekanku. Rouge, mengapa kau tidak mendengarkan apa yang dia katakan? Sudah kubilang jangan membawanya, namun kau tetap melakukannya. Ruke, jangan salahkan aku karena tak memberimu muka hari ini. Pertemuan hari ini diselenggarakan oleh keluargamu, Qin. Kubilang padamu, dia atau aku. Jika kau membuatku tak senang hari ini, siapa yang tahu apa yang akan kukatakan di kuil naga besok? Yin Xiao, jangan. Bukankah kita sudah sepakat? Acaranya bahkan belum dimulai. Tokoh utamanya tidak bisa pergi sekarang. Yehuan, kau mungkin tidak bisa membantu dengan hal lain, tetapi kau pasti tahu cara meminta maaf. Cepat lakukan. Tidakkah kau lihat Xiaoyin sudah marah? Yin Tianchou, aku ingat kau tak searogan ini sebelum kau bergabung dengan kuil naga. Kuil naga memberimu nyali, bukan? Benar, kuil naga memberiku nyali. Apa kau tak setuju? Kalau begitu, kau juga harus minta kuil naga memberimu sedikit nyali. Baiklah. Ruke. HARI ini yang harus kau lakukan. Hanyalah minum segelas anggur ini. Dan aku takkan mempermasalahkannya dengannya. Baiklah, aku akan meminumnya. Ruji. Nah, sudah lama sejak seseorang berani memaksakan Ruge minum. Hari ini sedikit kehormatan ini, Xiaoyin, apakah Anda puas dengan tindakan ini? Bagus, bagus, bagus sekali. Mereka bilang Qinruju dari Jingdu. Tak tersantun. Caranya minum. Seperti bunga teratai yang muncul dari air. Sungguh pemandangan yang indah. Alun Yehuang. Kau bisa melihatnya? Sekali lagi seorang wanita menyelamatkanmu. Baiklah. Kali ini demi Rouge. Aku takkan mempermasalahkannya. Ingat, ini pengecualian. Aku khawatir tak akan ada waktu berikutnya. Apa maksudmu? Ruji. Yehuan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Jelaskin Rouge lah.
Dia hanya tidak tahan alkohol. Begini, aku akan membantunya. Kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Wajahmu cepat sembuh, bukan? Enyahlah. Ye Huan, apa maksudnya ini? Apa kau tahu betapa sulitnya untuk membawa Tuan Muda Yin ke sini? Kita semua bersusah payah. Untuk berkumpul di sini, kau merusak suasana. Seluruh kuil naga yang berdiri di belakang Tuan Muda Yin bisa menghancurkanmu hanya dengan satu jari. Kuil naga, sepertinya kuil naga telah kehilangan pamornya selama bertahun-tahun. Sembarang orang bisa mengibarkan panji kuil naga akhir-akhir ini. Ye Huan, jika kau tak hidup dari seorang wanita, apa hakmu duduk di sini bersamaku? Ku bilang padamu, ini adalah berkat yang kau dapatkan dalam 8 kehidupan. Kau ingin melawanku demi seorang wanita? Kau cari mati. Cari mati. Kuil naga kalian yang disebut-sebut itu memang berpengaruh atas 9 provinsi. Tapi ada seseorang di atas kuil naga yang menentukan nasib semua orang di dalamnya. Dan kau bahkan tidak pantas menyemir sepatuku. Kau benar. Kinrugi, ya? Jangan kira kau bisa pura-pura mati dan lolos begitu saja. Ikut aku. Siapa kau? Aku tidak mengenalmu. Tidak apa-apa Ruji, aku akan membawamu pergi. Tunggu sebentar. Ye Huan. Bukankah kau saat jagoan barusan? Bertemu tantangan nyata. Dan langsung ciut ya. Sampah tak berguna. Pada akhirnya, tetap saja harus Tuan Muda Yin yang menyelamatkan. Kupikir kau sangat cakap. Ternyata, kau hanyalah seorang pengecut. Jika kau ingin pergi, pergilah sendiri. Jangan bawa Ruju bersamamu. Ruge, jangan takut. Aku di sini. Tak ada yang bisa menyentuhmu hari ini. Bagus, kau bilang begitu. Nanti, jangan memohon belas kasihan. Kalau aku tidak salah, orang-orang ini semua dari kuil naga. Tampaknya dalam beberapa tahun terakhir, sampah kuil naga juga meningkat. Baiklah Ye Huan. Rouge telah diintimidasi. Kau bahkan tidak berani kentut. Hari ini, untungnya Tuan Muda Yin ada di sini. Tuan Muda Yin akan melindungi Rouge. Jangan khawatir Rouge. Melihat 9 provinsi, tidak ada yang berani mengganggumu. Benar Tuan Muda Yin? Benar. Kau benar. Siapa kau? Apa kau tahu situasi seperti apa hari ini? Beraninya kau masuk tanpa izin dan menangkap orang. Kuberikan kau kesempatan. Berlutut dan minta maaf sekarang. Kalau tidak, aku, Yin Tianchao, takkan membiarkanmu keluar dari pintu ini. Yin Tianchao. Nama ini terdengar familiar. Apa hubunganmu dengan kuil naga? Jadi kau tahu untuk takut. Aku utusan kuil naga. Cepat berlutut dan minta maaf pada Rouge. Berlutut dan minta maaf. Kau berani memukulku? Apa kau tuli? Utusan kuil naga berani bersikap sombong. Kau di kuil naga hanyalah keberadaan rendahan. Kau mau aku berlutut dan minta maaf padamu? Apakah kau punya kekuatan? Kau benar-benar berani memukul orang kuil naga. Kau tidak ingin hidup lagi. Aku tidak hanya berani memukulnya, aku berani menginjaknya. Siapa yang berani mengambil nyawaku? Hei Inna. Aku akan memberimu kesempatan. Hubungi kuil naga. Halo. Aku utusan kuil naga. Seseorang ingin membunuhku. Bunuh aku. Mereka berani menyentuh seseorang dari kuil naga. Apa latar belakang pihak lain? Halo. Ini aku Hong Bin. Kewenangan utusan kuil naga. Apakah sehebat itu? Kau bertemu denganku dan benar-benar ingin aku berlutut dan minta maaf. Kuil naga sekarang merekrut siapa saja. Siapa yang membiarkan orang seperti ini masuk ke kuil naga? Yin Tianchao. Hong Bin adalah salah satu dari 12 kapten kuil naga kami. Seorang tokoh tingkat kapten. Kau berani memprovokasi. Apa kau tidak ingin bekerja di kuil naga lagi? Jika Kapten Hong Bin tidak memaafkanmu, keluar dari kuil naga sendiri. Kau salah satu dari 12 kapten. Guru Hong. Tuan Hong, aku buta. Aku memberimu kesempatan. Kau tidak menghargainya. Siapa yang harus disalahkan? Aku akan bersujud padamu. Bersujud. Aku akan bersujud. Kepalamu bernilai berapa? Apakah aku butuh kau bersujud? Ku bilang tidak cukup. Tuan Hong, keluargaku, Yen, memiliki kekayaan yang cukup besar. Aku bersedia. Aku akan menawarkan setengahnya. Masih belum cukup.
Oh Tuan. Bukankah kau ingin membawa Qin Rouge pergi? Aku akan meminta wanita ini secara pribadi meminta maaf padamu. Aku baru saja memasukkan sesuatu ke dalam minumannya. Kau bisa membawanya pergi kapan saja. Setelah kau membawanya pergi nanti, kau bisa bermain dengannya sesukamu. Yin Tianzhou, kukira kau punya hati nurani. Tapi aku tidak menyangka, kau menjadi binatang buas seperti diam kalian semua. Kalian semua penjahat oportunis yang sombong. Saat Ruki baik-baik saja, itu adalah Presiden Qin ini dan Presiden Qin itu. Sekarang Ruji dalam masalah. Kau melemparkannya ke dalam lubang api. Aku beritahu kau sekarang. Tidak ada yang akan membawa Qin Ruki pergi. Yehua, ini situasi yang berbeda sekarang. Lepaskan. Kalau tidak, kita semua akan kehilangan nyawa kita. Kong Bin Kan. Jika kau tidak ingin mati, maka segera menghilang. Nah, apa katamu? Bicaralah, aku tidak bisa mendengarmu. Oh Tuan Hong. Jangan pedulikan dia. Dia hanya keras kepala. Kau pergi dan istirahatlah. Aku akan mengurusnya. Hanya. Seolah-olah kita membutuhkanmu. Nah. Kau berani menantangku. Apa yang memberimu hak? Hak yang saat kupukul kau tetap diam. Bagus, sangat bagus. Hari ini, aku tidak hanya akan memilikinya. Aku akan memilikinya tepat di depanmu. Mulutmu terlalu kotor. Kau pantas dipukul. Nah. Kau mati hari ini. Bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Yehuan, apa kau sudah cukup? Yehuan, apa kau tahu cara menulis kata mati? Kenapa kau tidak berlutut? Haruskah kau membuat segalanya berdarah sebelum kau berhenti? Kau. Dan kau. Dan kalian semua, aku baru saja memberimu kesempatan yang cukup. Sayang sekali sekarang kesempatan itu hilang. Heiyu, lihat dia. Dia benar-benar marah. Bukankah kau suka memukul orang? Ayo, pukul kepala Tuan Hongmu. Tuan Hong, aku sekeras baja. Aku tantang kau untuk bergerak. Bisakah kau bergerak sedikit saja? Kau benar-benar memukulku. Bagaimana mungkin kau? Kau bocah pun butuh pelajaran. Aku akan mengajarimu sopan santun atas nama kuil naga. Kau tahu siapa yang mendukungku? Dia adalah Diakon Kelantang Naga, Ning Fei Long yang agung. Kami praktis saudara-saudara. Menghabisi kau. Semudah menghancurkan semut. Sesederhana itu. Tuan Hong, mengapa buang napas untuknya? Bocah ingusan ini tak tahu apa-apa. Betapa kuatnya Kelantang Naga. Tangkap dia. Siapa yang berani menyentuhnya? Tuan. Maaf atas keterlambatan saya. Saya mohon maaf. Ning Fei Long, Diakon Kelantang Naga. Wakil Komandan. Hanya di bawah Raja Naga. Bagaimana mungkin dia berlutut pada Yehuan? Yin Tianzhou. Kau tahu siapa yang memberimu posisi utusan itu? Sampah tak berharga. Keluar. Diakon Ning menunjukkan pada orang ini rasa hormat tertinggi. Yehuan, bermarga Ye, mungkinkah dia Raja Naga yang hilang selama 6 tahun? Rajaku, kaukah itu? Aku buta akan identitas aslimu. Aku tak tahu itu kau. Jadi akhirnya kau menyadarinya. Kapten Hong Bin. Kau orang yang tajam. Kumoh rajaku, jangan menggodaku. Bukankah Kapten Hong? Saudara sumpah dengan Ning Fei Long. Ning Fei Long, aku tidak ingat. Punya teman seperti itu akhir-akhir ini. Maafkan aku Tuan, aku pantas mati. Apakah kau pantas mati aku tidak tahu. Tapi orang ini sudah mati berjalan. Bicaralah, siapa yang mengirimmu? Aku tak tahu. Aku hanya mengambil pekerjaan dari web gelap. Bayarannya bagus. Aku hanya ingin uang tambahan. Jadi dia tidak lagi berguna bagi kita. Ning Fei Long. Seseorang. Bawa dia pergi. Lempar dia ke lubang ular. Bos, bos. Yehuan. Tuan Ye. Tuan Ye. Kakak Ye. Kumon. Ampuni aku sekali ini. Yin Tianzhou. Kau sangat buta. Kau ingin pengampunanku, baiklah. Congkel matamu, dan aku akan punya sesuatu untuk diminum dengan anggurku. Bagaimana dengan itu? Kakak Ye, aku benar-benar tahu aku salah kali ini. Aku sudah melakukan sesuatu untuk keluarga Qin Hang, walau tak banyak.
Kali ini, aku dibutakan oleh keserakahan. Kupikir, aku mendapat dukungan kelanteng naga. Aku terbawa suasana. Tuan Ye, aku bersumpah padamu, aku akan setia pada CEP mulai sekarang. Tak ada lagi pikiran yang tak masuk akal. Ayo, makanlah. Obat apa ini? Racun. Bagus. Aku akan memakannya. Makan pil pemakan hati ini. Dan kau akan selamanya tunduk padaku, menjadi budakku. Jika kau memiliki niat jahat sedikit pun, kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Aku bersumpah untuk melayanimu, Tuan. Dan aku salah. Aku bersedia memakannya. Kami juga bersedia. Kau juga ingin menjadi anjingku. Apakah kau layak? Jika apa yang terjadi hari ini keluar, kau tahu konsekuensinya. Ya, Yen Tianzhou. Cari tahu siapa di balik insiden rugi. ya. Tetua Lia, sudah kubilang. Tak ada yang namanya sampah sejati di dunia ini. Seorang wanita biasa, jika dimanfaatkan dengan baik, masih bisa memanfaatkan kekuatan keluarga kaya. Tepat. Aku tak pernah menyangka Chen Zixuan bisa melakukan hal sebesar ini. Bagus. Aku akan menghubunginya sekarang. Panggil dia ke sini. Dia tak hanya harus bekerja keras untuk kita, tapi juga harus siap sedia untuk kita. Ini adalah nilainya. Mainan harus dimainkan. Kalau tidak, apa gunanya? Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Apa dia kabur? Mustahil. Wanita itu mata duitan. Dia pasti akan terus menempel pada kita. Tidak mungkin dia kabur. Mungkinkah keluarga Qin mencurigai sesuatu? Tuan Su, karena penawaran sudah diselesaikan, mari kita selesaikan kontraknya dengan cepat, agar semuanya tidak berubah dalam semalam. Ya, waktu adalah kunci. Mari kita temui kepala konglomerat Mitsue. Kami punya janji untuk bertemu Mitsui Kasu. Tuan Mitsue, biarkan Nona Qin masuk sendiri. Semua orang, tunggu di luar. Tidak apa-apa. Kau tunggu aku di luar. Aku akan masuk dan bicara dengannya. Baiklah. Tuan Mitsui. Halo. Nona Kier, secantik yang dikabarkan. Cantik, dengan pesona oriental klasik. Aku ingin tahu apa yang membawamu kepadaku. Begini. Tuan Mitsui. Ini adalah dokumen penawaran keluarga Qin kami. Berkas tender. Meskipun harganya memang lebih tinggi daripada Dongdao Group, hanya sedikit lebih mahal. Dan kualitas pasokan keluarga Qin kami terkenal. The film was Nona Kier. translated and narrated by M. Maaf. Media. Tuan Mitsui, tidakkah Anda mau melihatnya? Konsorsium Mitsui kami tidak akan bekerja sama dengan keluarga Qin. Bahkan jika Anda menurunkan harga, tidak ada kesempatan. Kenapa? Apa? Kelompok Pulau Timur benar-benar akan mengekspor logam langka ke negaramu. Benar. Ini adalah syarat tambahan ketika bekerja sama dengan kami. Tentu saja, ini adalah kerjasama di luar kontrak. Aku ingin tahu, Nona Qin, maukah kau setuju? Absolut tidak bisa. Ini adalah sumber daya penting kerajaan naga Kyushu kita. Keluarga Qin, saya sama sekali tidak akan melakukan hal seperti itu. Selain itu, kelompok Pulau Timur sedang melakukan kejahatan. Qin rugi. Bahkan jika kau tahu rencana Chen Zixuan, lalu bagaimana? Bukankah kau baru saja dikalahkan? Dan didahului, kami sudah menetapkan perjanjian transfer sumber daya langka dengan Mitsui Seibatsu. Kemitraan ini milik grup Higashishima kami. Ini adalah pengkhianatan. Ini akan terukir di pilar-pilar sejarah yang memalukan. Apa kau sudah gila? Kami adalah pengusaha. Pengusaha mengejar keuntungan maksimal. Lagi pula, kerajaan Naga Kyushu sangat luas dan kaya. Ia tidak akan melewatkan sumber daya ini, kan? Benar. Kedua keluarga kita dan Mitsui Seibatsu akan melancarkan langkah selanjutnya segera setelah kemitraan ini terbentuk. Keluarga Kinmu akan lumpuh di Kyoto. Lalu, kau tinggal menunggu ajang.
Kau, Mitsui Zaibatsu menyelesaikan kemitraan. Grup Higashishima Kyoto mengklaim kemenangan pertama. Keluarga Ken berjuang. Mitsui Zaibatsu menyatakan dukungan penuh untuk grup Higashishima. Sialan kau Mitsui Kazu. Siapa yang begitu berani menerobos masuk ke kantorku? Bosan hidup. Bukankah itu Ye Huan? Bocah, apa yang kau lakukan di sini? Beberapa orang tidak tahu kapan harus berhenti. Ye Huan, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Tuan Mitsui, saya minta maaf. Ini suamiku. Dia pasti bertindak karena impulsif. Aku tidak gegabah. Aku di sini untuk berkelahi. Mitsui Kazu. Apakah kau puas? Kau, Aku suami King Roji. Apakah kau tuli atau buta? kurang ajar. Ye Huan, apa kau tahu bahwa orang-orang sekali berkita bertemu Tuan Mitsui juga harus hormat? Apa-apaan sikapmu ini? Berlututlah dan minta maaf kepada Tuan Mitsui sekarang juga. Sepertinya kau sudah terlalu lama berlutut. Kau tidak bisa berdiri tegak lagi. Kau ingin aku berlutut di hadapan seseorang dari negara kepulauan itu? Tanyakan padanya. Beranikah dia menerimanya? Inilah perjanjian antara NG dan grup Higashishima. Ditandatangani. Sepertinya kau lupa janjimu yang semula. Kau berani menginginkan sumber daya kerajaan naga. Jangan lupa. Aku bisa mengakhiri hidupmu kapan saja. Tidak. Ini semua salah paham. Urusanku dengan grup Higashishima hanya permainan. Tidak ada yang serius. Ini, kontrak-kontrak ini, tidak sah. Tuan Mitsui, apa maksudmu dengan ini? Bukankah kita sudah sepakat? Menjauhlah dariku. Apa kau manusia? Apa kau tahu perilaku macam apa ini di Jepang? Orang sepertimu harus melakukan sepuluh. Ini, Nona Kien. Kami, Mitsui Zaibatsu, bersedia bekerja sama dengan keluarga Kien. Tolong percayalah pada ketulusan kami. Ketulusan. Di mana ketulusannya? Aku tidak melihatnya. Kontrak. Ini kontrak kami. Apakah kau puas dengan ini? Bagaimana menurutmu? Seseorang, masuklah. Presiden, Segera buat ulang kontrak dengan keluarga Kien. Sesuai dengan tingkat tertinggi Mitsui Zaibatsu. Tingkat 5A buatlah. level 5 bukaan diafragma. Presiden, kami biasanya hanya bekerja sama dengan konsorsium papan atas seperti Rothschild. Di level 5 bukaan diafragma itu, selain itu keuntungannya juga harus di atas triliun. Lakukan saja apa yang diperintahkan. Ya, Silakan duduk. Anda berdua. Ye Huan, Tuan Mitsui ini. Sepertinya dia telah distimulasi oleh sesuatu. Presiden Kien, ini adalah rancangan terbaru kami. Kontrak dengan grup Kien. Silakan lihat. Mitsui Zaibatsu ingin menyerahkan semua proyek mereka di negara Jiu Seolong kepada kami untuk dikelola. Setahu saya, tahun lalu proyek Mitsui Zaibatsu di negara Jiu Seolong bernilai lebih dari 1 triliun. Tuan Mitsui, Kontrak triliunan dolar. Apakah Mitsui Kazuo ini sudah gila? Ini terlalu aneh. Aku tidak bisa memahaminya. Aku sama sekali tidak bisa memahaminya. Cocok. Sangat cocok. Tolong percayalah pada penilaianku. Roji. Karena dia bilang itu cocok, maka kau harus menerimanya. baiklah. Kalau begitu, selamat bekerja sama. Kerjasama yang menyenangkan. Baiklah. Karena semuanya sudah beres. Ayo pergi. Oh iya, ada 2 hama yang mengganggumu di sini. Seseorang. Serat kedua orang ini keluar. Beritahu semua orang di seluruh dunia. Semua yang memiliki urusan bisnis dengan grup Higashijima akan masuk daftar hitam Mitsui Zaibatsuko. Nona Kien sebenarnya adalah istri Raja Naga. Grup Dongdao hampir membunuhku. Nona Kien, lama tak bertemu. Tidak terkejut sama sekali. Aku sudah menduga ini. Lagi pula, tidak banyak orang di Kyoto yang berani menculikku. Aku tak akan menahanmu lebih lama lagi, agar semuanya tak semakin rumit. Nona Kien, ingat ini. Selalu sediakan jalan keluar untuk dirimu sendiri. Jika kau ingin bertahan hidup, lakukan. Tunggu. Wanita yang cantik. Sayang sekali.
untuk membunuhnya begitu saja. Lepaskan tangan kotormu dariku. Sialan, kau berani menentangku? Kau belum lupa apa yang kukatakan sebelumnya? Kan tanda tanya, aku akan menjadi laki-lakimu. Akan kumainkan kau sampai mati. Hentikan ide itu. Beraninya kau mempermalukanku. Aku lebih baik menggigit lidahku dan mati. Selain itu, Ye Huan pasti akan datang dan menyelamatkanku. Begitukah? Kalau begitu, aku akan menunggunya. Jika kau berani membangkang lagi, akan kupotong lidahmu. Baiklah, Tuan Hong. Jangan membuat masalah lagi. Wanita manapun yang kau inginkan, akan kuberikan padamu. Yueji, ambilkan pisaunya. Kinrouch, akan kubantai kau sendiri. Lin Xinting Zui Qingyin, demi keuntungan yang sedikit, kalian benar-benar berani mengambil risiko seperti itu. Kalian bahkan tidak punya wajah keluarga kaya lagi. Gedung Qianlong, kalian membuat kami kehilangan segalanya. Bahkan keluarga kelas 3 bisa mendapatkan tambang emas istana negeri di luar negeri. Baiklah, kami akan menahannya. Soal konsorsium Mitsue, kau jelas kalah. Kenapa kau tak mau mengaku kalah? Kau menggagalkan rencana kami lagi. Apa kau benar-benar berpikir kami mudah ditindas? Kalian hanya tidak kompeten, dan kalian masih menyalahkan orang lain. Jika semua orang di Kyoto, sepertimu, siapa yang berani berbisnis? Kau masih berdebat denganku? Kau sebentar lagi mati. Dan kau masih berpikir bisa menggurui aku? Akan kubunuh kau sekarang juga. Hongbin, apa maksudmu? Kau pengkhianat istana naga. Dasar sampah tak tahu diuntung. Aku sampah? Aku pengkhianat? Aku memang berjanji akan membunuh Qinruga untukmu. Tapi aku harus menyediakan jalan keluar untuk diriku sendiri. Keluarga Lin dan Su. Kekayaan kedua keluarga ini cukup untuk kuhambur-hamburkan seumur hidupku. Kau punya ambisi yang berbahaya. Yueji, apa yang kau tunggu? Cepat lakukan. Kau, Yueji milikku sekarang. Lin Xinting Zhu Chengyan. Kalian sudah terlalu lama di posisi tinggi. Terlalu lama, sampai-sampai kalian lupa apa artinya berada di dunia yang berbahaya. Hongbin, akan kuberikan semua kekayaanku padamu. Ampuni saja nyawaku. Mengampunimu, kenapa tidak membunuhmu saja dan mendukung boneka, agar aku, Hongbin, bisa menjadi penguasa sejati di balik layar. Kau akan mati dengan mengerikan. Ampuni aku. Nona Qian. Kurasa aku menyelamatkan nyawamu kan? Aku penyelamatmu sekarang. Bagaimana kau akan membalas budiku? Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Siapa yang berani menculik seseorang dari keluarga Qin? Sebelum Ye Huan kembali, keluarga Qin kita baik-baik saja. Meskipun ada krisis, semuanya terkait bisnis. Sekarang, bagaimana keadaannya bisa meningkat menjadi masalah keselamatan pribadi? Halo, Tuan Naga, kami telah menemukan istri Anda. Keluarga Zhu dan Lin bergabung. Mereka menculik nyonya dan membawanya ke pabrik kosong di pinggiran utara. cepat kirim mobil untuk menjemputku. Baiklah, aku sudah berangkat ke pabrik kosong untuk menemuimu. Ruga adalah istriku. Aku akan membawanya kembali dengan selamat. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Bagaimana mungkin kami tidak khawatir? Di saat seperti ini, kau masih berusaha bersikap keras. Ayah, kita masih harus menggunakan koneksi keluarga Ken. Baiklah, segera kerahkan semua koneksi kita. Jika terjadi sesuatu pada Ruki sekarang, apa kau tidak takut harga saham turun? Di saat seperti ini, kau masih bicara omong kosong. Ayah, lihat. Bukankah itu kendaraan kuil naga? Ini lebih dari sekadar kuil naga. Apa kau tidak melihat plat nomornya? Itu kendaraan pribadi Raja Naga. Kau perempuan, emosimu terlalu membara. Untung aku menemukanmu tepat waktu. Kalau tidak, kau benar-benar akan menggigit lidahmu sendiri. Tapi bermain seperti ini cukup menegangkan. Seseorang mendobrak masuk. Mereka datang dengan cepat. Awasi dia. Tunggu aku kembali. Hongbin, kukira itu kau. Pengecut, kau telah mempermalukan kuil naga. Kau pantas mati 10.000 kali. Ding Feilong, aku tidak terima ini. Aku telah mempertaruhkan nyawaku untuk kuil naga. Atas dasar apa? Bocah ini bisa memutuskan hidup dan matiku. Hongbin, kau masih begitu bodoh. Apa kau tahu siapa ini? Kau pergi dan selamatkan Yonya. Aku akan menangani ini. Ye Huan, jika Ning Feilong ada di sini, aku mungkin akan sedikit waspada. Tapi sekarang, hanya kau. Aku bisa menghancurkanmu dengan jari kelingkingku. Baiklah, ayo. Apa katamu? Merangkak ke sini dan mati. Baiklah, akan kutunjukkan sekarang apa yang mampu dilakukan oleh seorang kapten kuil naga. Bersiaplah untuk mati.
Tingkat kapten. Saat aku menyerbu gedung Qianlong, aku membantai tingkat kapten seperti anjing. Kau memiliki cincin naga. Kau adalah... Jangan bicara, karena kau tidak pantas mengucapkan dua kata itu. Ruji, Yelhuan, kupikir, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. bagaimana mungkin? Kejayaanmu baru saja dimulai. Tuan, Lin Shanting dan Zhu Chengyan, keduanya sudah mati. Hambin terlalu serakah. Tidak hanya dia mencoba mencelakai Manakye, tapi dia juga ingin menelan keluarga Lin dan Zhu. Itu balasan yang setimpal. Ruji, ayo pulang. Pertemuan tahunan keluarga King akan segera dimulai. Kau harus hadir dengan pakaian terbaikmu. Yang mewah. Aku Hai. mengadakan perjamuan untuk Nyonya di Hotel Menara Qianlong. Salam, Diakon. Salam, Diakon. Diakon, kau seorang diakon Istana Naga. Bukankah kau menyelamatkanku kemarin? Memang aku. Nyonya, 6 tahun lalu kau seharusnya naik ke posisi ini. 6 tahun yang lalu. Bukankah 6 tahun yang lalu sesuatu terjadi pada Yelhuan? Yelhuan, jadi kau. Wanita bodoh. Kau akhirnya menyadarinya. Jadi, Yehuan, kau adalah Raja Naga. Jeti. Aku salah selama ini. Aku bahkan sesumbar. Bahwa aku bisa menyanyikan Roge. Aku benar-benar lelucon.